Ada 5 rumus penting untuk memahami darah haid. Ini bila perlu kita hafalkan, supaya kalau rumus ini kita hafalkan, kita kuasai, cara memetakan jadi lebih mudah. Jadi kita akan terbantu dengan 5 rumus ini. Rumus yang pertama adalah bahwa kita pastikan darah yang keluar itu adalah dari seorang wanita yang berusia minimal 9 tahun. Jadi kalau ada anak usia 8 tahun kok mengaku haid, ya berarti itu pasti bukan darah haid. Nah, seperti itu. Jadi ini rumus, harus 9 tahun. Kedua, darah itu tidak boleh kurang dari 24 jam, terbentang dalam 15 hari. Jadi karena tadi darah itu keluarnya itu tidak mengucur, tidak muncrat, tapi merembes, maka jam-jamnya itu dicatat dan dikumpulkan selama 15 hari itu. Seluruh jam yang dikumpulkan hari ini, hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu dikumpulkan semuanya itu mencapai 24 jam atau lebih. Jadi nggak boleh kurang dari 24 jam ya, selama 15 hari. Nah itu ciri kedua atau syarat kedua atau rumus kedua. Nah, sudah ya, lanjut yang ketiga. Nanti kita jelaskan lagi, kita uraikan lagi contoh-contohnya. Darah tidak boleh lebih dari 15 hari. Nah, rumus ini. Jadi kalau ada darah keluar lebih dari 15 hari, pasti yang ke-16, 17 itu bukan darah haid. Ya. Keempat, darah harus didahului masa suci 15 hari. Jadi kalau ada orang tanya, saya ini haid atau tidak? Kemarin, dari haid yang kemarin, yang periode kemarin, itu kesininya itu sudah 15 hari atau belum? Belum, ya berarti bukan darah haid. Tapi kalau sudah, nah bisa jadi darah haid. Tapi tidak cukup di situ, harus juga kita tanyakan bahwa darah yang keluar itu bukan karena melahirkan. Mungkin umurnya memenuhi, kemudian jam dan harinya memenuhi, masa suci sebelumnya memenuhi, ternyata melahirkan. Nah, bahasanya bukan menjadi darah haid lagi, tapi darah nifas. Nah, ini ya 5 rumusnya. Jadi bila perlu ini screenshot, disimpan di HP ya. Jadi harus terpenuhi ini baru bisa dikategorikan sebagai darah haid. Baik, kita uraikan satu persatu. Tadi yang pertama adalah berusia minimal 9 tahun. Darah dari wanita yang usianya kurang dari 9 tahun, bukan darah haid. Nah, kalau yang digambar itu teman kita, seorang bu guru, nah ini jelas umurnya sudah lebih dari 9 tahun. Mohon maaf, Mbak Tia. Darah dari wanita yang usia kurang dari 9 tahun, pasti bukan darah haid. Seperti tadi saya contohkan, ada orang tanya tubuhnya bongsor, kita kira sudah memenuhi syarat, ternyata tubuhnya aja yang gede, usianya belum 9 tahun, berarti bukan darah haid. Bisa jadi dihukumi sebagai darah istihadah. Artinya darah istihadah itu posisi hukumnya posisi hukum suci, sebagaimana orang suci gitu. Masih wajib sholat, masih wajib puasa, dan boleh membaca Al-Quran. Itu pendapat tanpa khilaf itu. Yang kedua, tidak kurang dari 24 jam terbentang dalam 15 hari. Ingat, batasan maksimal darah haid itu 15 hari. Sehingga ini 15 hari ini jadi harus dibentangkan begini. Jamnya bagaimana? Dalam 15 hari tercatat hanya 10 jam misalkan. Misalkan saya haid itu ada 6 jam dan kemudian 4 jam itu aja yang keluar, setelah itu nggak keluar lagi gitu. Maka dihitung sampai hari ke-15, di tanggal ke-15-nya orang yang haid tadi, ternyata jamnya itu tidak mencapai 24. Kalau yang hanya 6 dan 4 berarti hanya 10 jam, berarti dia bukan darah haid. Konsekuensinya harus bayar sholat yang ditinggalkan. Kok bisa? Iya. Misalkan ada orang sudah menganggap itu darah haid, akhirnya tidak puasa, akhirnya tidak sholat.
Ternyata sampai 15 hari dihitung jamnya tidak sampai 24 jam. Hanya terpenuhi 10 jam itu saja. Berarti bukan darah haid. Berarti sholat-sholat yang ditinggalkan tadi harus diqadha. Puasanya juga harus diqadha. Karena ternyata salah duga, bukan darah haid ternyata, seperti itu. Ya. Kemudian ini contoh lagi, beda misalkan malam ini ya 6 jam, dihitung 6 jam. Besoknya 5 jam, lusa 5 jam, lusanya lagi 4 jam, lusanya lagi 5 jam. Total dihitung berarti 25 jam, dihitung dalam rentang 15 hari. Walaupun ketemunya tadi belum 15 hari, tapi sudah mencapai 24 jam. Maka berkemungkinan besar, sampai di sini berkemungkinan besar dia adalah darah haid. Maka perlu ditanyakan perlu disisir lagi dengan rumus yang ketiga. Yang ketiga, bahwa tidak lebih dari 15 hari. Jadi darah haid itu karena maksimalnya darah haid adalah 15 hari. Kalau sampai terjadi ada orang misalkan keluar sampai 30 hari, itu cara hitungnya bukan 15 hari itu haid, otomatis 15 itu hari itu haid, lalu sisanya itu istihadhah. Tidak seperti itu. Ada caranya tersendiri. Tidak hanya dipisah semacam itu. Tidak sesederhana itu. Maka karena ini ya, penjelasannya juga panjang ya, membutuhkan penjelasan tersendiri, maka nanti kita akan bikinkan video terkait ini secara tersendiri. Maka jangan lupa subscribe supaya saya betah melek dalam membuat video mengenai penjelasan mengenai haid ini atau penjelasan-penjelasan yang lain. Nanti akan saya bikin tahap kedua dan ketiganya. Baik. Yang keempat, bahwa yang disebut darah haid itu harus didahului suci 15 hari. Harus itu. Jadi kalau ada orang tanya, apakah saya ini haid? Ditanya dulu, kemarin setelah haid yang kemarin, kesininya sudah 15 hari belum? Kalau sudah, ya bisa mungkin haid. Kenapa masih mungkin? Karena masih ada satu rumus lagi untuk ditanyakan. Jadi belum bisa kita pastikan dia. Jadi masuk, sekedar masuk, ya masuk kategori haid, tapi belum kita pastikan sebagai darah haid. Sebelum nanti rumus yang kelima kita tanyakan. Jadi didahului masa suci 15 hari itu wajib ya. Karena suci di antara dua haid tidak boleh kurang dari 15 hari. Dua haid ya. Haid ini misalkan bulan kemarin ya, kemudian suci, rentangnya ini harus 15 hari, baru ini bisa dikatakan darah haid. Kalau rentangnya ini baru 10 kok keluar darah, ini belum bisa dikatakan darah haid. Misalkan haid hingga tanggal 7 dek gitu kan, haid ini lancar, jamnya juga terpenuhi, lancar, tanggal 7. Kemudian suci. Ternyata tanggal 20, dari tanggal 7 ke 20 itu berapa? 13 hari kan? Kok keluar darahnya? Maka itu bukan darah haid. Kalau keluarnya tanggal 23, berarti itu terpenuhi rentangnya tadi 15 hari. Nah itu baru darah haid. Ini kan? Semoga jelas ya, semoga bisa diterima ya. Nah, yang kelima, bahwa darah itu bisa disebut darah haid bila tidak didahului oleh kelahiran. Karena darah setelah melahirkan disebut darah nifas. Nah, yang terkait darah nifas itu nanti kita akan bahas tersendiri. Nah, sekaligus untuk mengenali istihadhah haid, ada istihadhah nifas. Juga supaya kita tahu ternyata ada 4 macam wanita yang menerima sikap hukum yang berbeda. Ada belum pernah haid, ada yang belum pernah melahirkan. Disebut mubtada ya, orang yang pertama kali haid dan pertama kali melahirkan. Ada yang muqtada, yang sudah muqtada itu? Yang sudah pernah, ya. Ada yang jenis kedua pernah haid tapi belum pernah melahirkan. Pernah haid tapi belum pernah melahirkan. Haidnya udah berkali-kali dialami tapi melahirkannya baru pertama kali melahirkan, gitu kan. Ada orang yang belum pernah haid
Jadi selama ini belum pernah haid, jadi haidnya ini yang pertama, dan juga termasuk yang pertama kali melahirkan. Jadi, istilahnya belum pernah haid dan belum pernah melahirkan. Jadi haidnya ini untuk yang pertama kali, dan melahirkannya untuk yang pertama kali. Ya. Ada yang pernah haid, tapi pernah melahirkan. Nah ini yang banyak, jumlahnya banyak ya. Menyikapi darah yang keluar lebih dari 60 hari secara terus-menerus, ini nanti dibahas secara tersendiri. Ya. Kalau yang ini, video ini khusus bagi pemula. Dan semoga penjelasan ini memudahkan kita dalam memahami